Oke, semuanya sudah masuk 36, kurang 4 lagi yang belum masuk. Oke, apa sih yang dimaksud dengan momen inersia? Ukuran Apakah yang kecenderungan dimaksud dengan momen inersia? kelembapan. Sebelum saya masuk ke momen inersia, kita akan belajar tentang gerak linear dulu ya. Saya sudah share PowerPoint-nya. Sudah dilihat? Kelembaman. Apa sih yang dimaksud dengan kelembaman? Karena sebelum kita belajar tentang momen inersia, kita harus masuk dulu ke gerak lurus, ya, supaya kita tahu definisi dan konsep dari kelembaman itu. Kelembaman itu disebut juga kemalasan, ya. Jadi dalam kelembaman itu ada suatu benda kalau dikatakan dia bergerak terus, maka dia akan bergerak, mempertahankan geraknya. Kalau benda itu dalam keadaan diam, maka dia akan mempertahankan geraknya dalam keadaan diam. Dan itu ada di dalam hukum Newton pertama. Di dalam hukum Newton pertama dikatakan bahwa benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan dan benda yang diam akan tetap diam selama tidak ada gaya dari luar. Dan ini berasal dalam ruang lingkup gerak linear atau gerak lurus ya. Jadi kalau kalian lihat di gambar itu ada kucing ya, kucing yang lagi bergerak dan kucing yang lagi diam. Kucing yang lagi diam mempertahankan posisinya sedang diam, jadi dia bermalas-malasan sedang diam. Jadi dia sudah PW untuk tidur-tiduran. Sedangkan kucing yang sedang bergerak, dia mempertahankan geraknya, kecuali dia sendiri memberikan gaya untuk diam. Dan ini adalah hukum kelembaman. Hukum kelembaman yang ada di dalam hukum Newton pertama. Jadi kelembaman itu sama juga hukum kemalasan ya. Jadi kalau misalnya seperti ini, sebuah benda, misalnya lemari yang dalam keadaan diam dengan lemari kan berat ya. Terus kita dorong nih ya. Kan lemari dalam keadaan diam kita dorong, maka kita memberikan gaya kepada lemari supaya lemari itu berpindah. Ya. Pada saat kita memberikan gaya pertama kali, maka kita akan memberikan gaya yang besar. Kita merasa berat sekali. Tapi ketika lemari itu sudah bergerak, maka kita akan merasakan bahwa gayanya kecil. Kita ringan untuk mendorongnya. Itu adalah hukum kelembaman atau hukum kemalasan. Ya, jadi kalau misalnya di dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita kadang malas ya. Kalau misalnya kita sudah tidur, terus kita tiba-tiba bangun itu kok membutuhkan energi yang lebih untuk harus benar-benar fit ya. Dan itu disebutnya hukum kelembaman atau hukum kemalasan dalam fisika, dalam hukum Newton pertama. Itu dalam gerak linear. Bagaimana jika benda bergerak berputar? Apakah mempunyai kelembaman? Sekarang kita masuk ketika benda mengalami rotasi, ya. Apakah ketika benda itu berotasi, ketika bumi
mengalami rotasi yang kontinu atau yang konstan, apakah dia suatu saat akan diam? Tidak mungkin ya. Tidak akan mungkin bisa diam kecuali ada gaya yang mempengaruhinya yang lebih besar dari gaya putar bumi berotasi. Jadi, bagaimana jika benda bergerak berputar apakah mempunyai kelembaman? Iya, namun tidak disebut kelembaman, tetapi bernama momen inersia. Jadi, momen inersia adalah hukum kemalasan pada benda putar, pada benda yang bergerak berputar. Kalau dalam gerak linear itu disebutnya momen, bukan momen ya, namanya kelembaman atau inersia saja atau kemalasan ya. Jadi ketika bumi berhenti berputar, perputaran bumi pada porosnya disebut rotasi dan perputaran bumi mengelilingi matahari disebut revolusi. Dan apa jadinya jika bumi berhenti berputar pada porosnya? Itu tidak akan mungkin terjadi kecuali ada gaya yang membuat mereka diam. Dan gaya itu harus lebih besar dari gaya berat bumi. Ya. Kalian tahu sendiri berat bumi itu berapa kemarin waktu di pelajaran gaya gravitasi di kelas 10, ya. Pangkatnya aja 10 pangkat 16 kg, jadi sangat berat sekali. Tidak ada gaya yang lebih besar daripada itu kecuali gaya dari Tuhan Sang Maha Pencipta. Jadi apakah yang dimaksud dengan momen inersia? Momen inersia atau yang disebut adalah momen putar atau momen kelembaman adalah besaran yang menunjukkan seberapa besar kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan kondisinya atau posisinya. Jadi disebut juga besaran yang menunjukkan kemampuan benda untuk mempertahankan kecepatan sudutnya pada gerak rotasi. Ya. Jadi kemampuan untuk mempertahankan kondisinya. Jadi kalau misalnya benda itu berputar dan dia mempertahankan posisinya untuk berputar, itu adalah momen inersia. Coba kalian lihat di gambar itu ada gasing ya, gasing. Gasing itu berputar terus dan perputaran itu disebutnya momen inersia. Semakin dia mempunyai jari-jari yang besar, dari titik poros sampai ke ujungnya, maka semakin besar pula kemampuan dia mempertahankan momen inersianya. Ya, jadi momen inersia itu bergantung kepada R. R itu apa? R itu adalah jarak dari titik pusat rotasi sampai ke ujung. Ya, itu R, radius. Dan dia juga dipengaruhi oleh M-nya, massa. Semakin besar massanya, maka kemampuan untuk mempertahankan kondisinya itu semakin besar. Contohnya, bandingkan antara momen inersia bumi yang berputar dengan momen inersia gasing yang berputar. Manakah yang mempunyai kecenderungan kita tidak bisa menghentikan arah atau kita tidak bisa menghentikan gaya putarnya? Yang pasti adalah kita tidak bisa membuat bumi berhenti berputar pada porosnya. Karena apa? Karena yang pertama masanya besar daripada massa gasing. Kalau gasing masanya kecil, jadi ketika dia berputar kita bisa hentikan, maka dia akan berhenti. Beda dengan bumi. Jadi artinya apa? Momen inersia itu dipengaruhi oleh dua variabel. Variabel massa benda dan variabel jari-jarinya. Semakin besar massanya dan semakin besar jari-jarinya dari pusat rotasi, maka semakin besar juga momen inersianya.
Jadi momen inersia itu adalah kecenderungan untuk mempertahankan posisinya. Kalau misalnya posisinya dalam keadaan diam, dia akan mempertahankan posisinya diam. Kalau misalnya posisinya dalam keadaan bergerak, maka dia akan mempertahankan posisinya dalam keadaan bergerak. Jadi kalau misalnya suatu benda, misalnya bola yang sangat berat, dia dalam keadaan diam dan kita mau buat berputar, maka kita harus memberikan gaya yang besar supaya benda itu berputar. Itu disebut momen inersia. Momen inersia terbagi menjadi dua, yaitu benda berupa titik atau yang disebutnya dengan momen inersia yang sederhana dengan benda kontinu. Benda kontinu itu disebutnya adalah benda tegar. Benda tegar itu biasanya yang disebutkan di sini adalah benda yang simetris ya, yang kita tahu rumusnya. Kalau momen inersia benda titik itu terbagi menjadi dua lagi, yaitu satu partikel dan sejumlah partikel. Jadi untuk yang satu partikel itu sangat sederhana. Jadi rumusnya adalah I sama dengan MR kuadrat. Ini kuadrat ya, bukan MR2. Cuma masalahnya saya tidak bisa mencari font superscript sehingga 2 itu bisa saya taruh di atas. Jadi anggap saja ini adalah 2 pangkat ya. Jadi momen inersia itu simbolnya I, inersia. Dan rumusnya karena terdiri dari 2 variabel, maka rumusnya adalah M kali R kuadrat. M itu massa dengan satuan kilogram dan R jari-jari atau radius atau jarak dengan satuan meter ya. Sedangkan untuk benda titik pada sejumlah partikel, momen inersianya adalah sigma mr kuadrat. Sigma di sini artinya bahwa jumlah partikelnya itu ada berapa. Jadi I-nya tinggal dijumlahkan. Kalau misalnya jumlah partikelnya ada 3, maka kita jumlahkan saja I1 ditambah I2 ditambah I3. Sedangkan momen inersia untuk benda kontinu atau benda tegar itu terdiri atas dimensi 3 dan dimensi 2. Dimensi 3 yang bisa berputar itu misalnya silinder pejal. Silinder pejal itu artinya silinder yang tidak ada rongganya ya. Contohnya untuk silinder pejal itu misalnya kapur tulis ya, itu yang kecil ya. Silinder berongga itu misalnya seperti kaleng susu ya. Bola pejal itu seperti bumi ini pejal, bola pejal. Kalau bola berongga itu seperti bola basket ya. Batang silinder itu misalnya kayu, gelembungan kayu, ya. Nah, ini adalah rumus dari momen inersia partikel. I sama dengan mr kuadrat. Sumbu putarnya ada di sini, ya kan? Sedangkan masanya ada di sini dan massa dari partikel terhadap sumbu putar itu adalah R. Jadi satuannya adalah kilogram untuk massa, R adalah meter. Jadi satuan untuk I pastinya adalah kilogram meter persegi. Sekarang perhatikan momen inersia sejumlah partikel yang tadi saya sudah sebutkan. Kalau misalnya ada 2 partikel dengan massa yang berbeda atau yang massanya sama, maka kita jumlahkan saja. Kalau misalnya di sini kalian lihat di gambar ini, itu ada 2 partikel. Jadi kalian jumlahkan I1 ditambah I2. Jadi M1 dan M2 dengan R yang berbeda. Jadi M1 ini momen inersianya 1 ya. Jadi M1
dikali 20 cm kuadrat. 20 cm kuadrat harus dijadikan meter kuadrat, ya kan? Dan I2 I2 yaitu M2 dikalikan 30 cm. 30 cm ini dijadikan meter dan dikuadratkan. Setelah itu kamu bisa jumlahkan, ya. Ini adalah momen inersia sejumlah partikel. Nah, ini adalah momen inersia benda tegar. Jadi, ini kalian juga harus hafal ya anak-anak untuk rumusnya. Jadi ada yang hook. Jadi dia sejenis seperti silinder berongga, ya, seperti silinder berongga. Jadi rumusnya adalah M kali R kuadrat sama apa? Sama persis seperti rumus momen inersia partikel. Kalau misalnya titik putarnya atau sumbu putarnya ada di tengah cincin. Ini seperti cincin ya, tengah cincin. Beda kalau misalnya sumbu putarnya ada di mana? Ada di penampang melintang. Ini penampang melintang, maka dituliskannya di depannya itu setengah, ya. Tapi coba kalian perhatikan semuanya ini memiliki rumus yang identik, hanya memakai kombinasi pertambahan konstanta. Ya, jadi semua identik, MR kuadrat, L-nya itu juga kuadrat. L itu sama ya, length. Kalau dalam bahasa Inggris itu length atau panjang. Biasanya L, length itu ada di kayu atau penggaris ya. Itu kan sama juga L atau R. Ya, hanya masalah sebutan, tapi intinya konsepnya adalah satuannya pasti meter. Jadi pastinya I, apapun itu bentuknya, satuannya pasti kilogram meter kuadrat. Ini kalian harus hafal untuk semua rumusnya dan ada di buku pegangan kalian, di buku fisika yang saya pegang sekarang ini adalah buku LKS ya. Jadi kalian bisa buka di halaman 4 dan halaman 5. Di sana ada 10 rumus untuk momen inersia benda tegar. Dan ini harus kalian hafal ketika kalian ulangan supaya kalian bisa mengerjakan. Karena tidak ada open rumus ya. Kalian sudah mendapatkan 12 rumus dengan momen torsi yang kemarin ya. Jadi kalau untuk cincin momen inersianya pada sumbu putar penampang melintang, maka setengah, di depannya ada setengah ya. Kalau bolanya bola pejal atau solid sphere itu di depannya dituliskan 2/5 ya. Kalau misalnya kita mencari momen inersia untuk bola berongga atau apa sih namanya? Ya, bola berongga atau yang disebutnya kalau misalnya kita lihat sekarang adalah bola basket lah atau bola voli lah. Maka di depannya ada koefisien 2/3. Konstanta 2/3. Jadi I-nya sama dengan 2/3 MR kuadrat ya. Ini harus hafal. Perhatikan video yang akan saya putar.
Oh, ada suaranya, men. Hi, it's Mr. Anderson, and this is AP Physics Essentials, video 97. It's on rotational inertia. When an object is rotating, like the flywheel on this tractor, it has a certain amount of angular momentum, and that's made up of the angular velocity, how fast it's spinning, and also this rotational inertia of the object. But to calculate the rotational inertia, it's going to depend on what that object looks like. And this flywheel has a large amount of mass that's distributed far away from that point of rotation. And so it's going to have a large rotational inertia. And it's a great place where we can store energy as the engine's idling, or we could even start the engine using that flywheel. And industry is starting to use industrial flywheels as a place in a factory where we can store a certain amount of energy. And so angular momentum of a system is based on two things. It's the position of all the objects, and that's going to be its rotational inertia, and then the velocity of all of those objects. And so due to the conservation of angular momentum, if we change the position of where those objects are, we're not going to get new momentum. And so what we're going to do is see changes in the velocity of those objects. And so remember, momentum of a particle that's moving, P equals mv, where m is mass and v is the velocity of the object. But what if the object isn't moving through space? Let's say it's just rotating. It still has momentum. We call that angular momentum, L, and that equals to I times omega, where omega represents the angular velocity, how fast it's rotating. And then I is very similar to the mass. It's this rotational inertia. And in fact, mass is a large part of that. And so let's say we have a record that's spinning. So it has a certain amount of angular momentum, and I simply just want to stop the record. Well, what makes it harder for me to stop the record? It's rotational inertia and the velocity at which it's spinning. Now that rotational inertia is made up of two things: the mass of the record, or the turntable in this case, and also the radius, how far it is from the center point. And if you needed to calculate it, this is the formula for rotational inertia. And so I equals 1/2 mr squared. And so if we were to just try this with a record, the mass of a record is 1/10 of a kilogram, so 0.10 kilograms. And then the radius from the center point is going to be 15 centimeters or 0.15 meters. And so using that formula, I could calculate my I, or rotational inertia, to be 1.1 times 10 to the negative third kilogram meters squared. And in AP, they'll have to give you the formula for various objects if they want you to calculate rotational inertia. Let's say, however, we were to change that record and we were to have all of the mass on the outside of the record. Well, we'd have to use a different formula. Instead of it being 1/2 mr squared, it's actually going to be mr squared. And so we're not taking it times 1/2. And so by positioning that mass on the outside, what have we done to our rotational inertia? We've actually doubled it. And so if we get it going at the same speed, it's going to have twice the angular momentum. And now you can start to see why flywheels have their mass distributed to the outside. And so the inventor Da Vinci came up with a flywheel that's variable. And so as it would rotate, these spheres would be lifted up and they would start to move to the outside. And so if you think about it, what's going to happen to our Oke, anak-anak sudah
Diperhatikan ya videonya. Ini tentang rotasi inersia atau momen inersia ya. Jadi momen inersia ini bisa digunakan di dalam kebutuhan sehari-hari, yaitu tentang perputaran roda, perputaran mesin. Jadi momen inersia itu kemampuan untuk mempertahankan posisinya. Yang dijelaskan yang tadi itu ada hubungannya juga, nanti kita akan belajar momentum sudut ya. Artinya bahwa ada hubungan antara momen inersia dengan momentum sudut. Kalau momentum sudut itu berkaitan dengan kecepatannya. Kecepatannya, berarti kecepatan apa? Apakah kecepatan untuk bergerak linear atau bergerak lurus atau bergerak berputar? Jadi ada hubungan nanti antara I dengan L. L itu adalah momentum sudut. Momentum sudutnya nanti berhubungan dengan kecepatan sudut. Kecepatan sudut kemarin kita sudah belajar bahwa kecepatan sudut itu simbolnya W atau omega kecil. Kalau dalam abjad Yunaninya omega kecil ya. Oke, kita belajar dulu untuk momen inersia ini. Jadi momen inersia ini tidak berkaitan dengan kecepatan, percepatan tidak. Tapi berkaitan dengan kemalasan yang tadi saya sudah bilang dalam gerak linear. Jadi kemampuan untuk mempertahankan posisinya. Kita masuk ke contoh soal. Dari sini apakah sudah jelas? Oh, saya matikan semua ya. Adakah yang mau ditanyakan untuk penjelasan yang sudah saya paparkan sebelum saya masuk ke contoh soal? Kalau misalnya ada pertanyaan, raise hand ya, angkat tangannya, karena saya supaya tahu dan membuka audionya. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau begitu kita masuk ke contoh soal. Perhatikan contoh soal yang ada di layar ya. Saya copy paste memang dari Google, tapi nanti ketika saya akan membuat soal pastinya akan berbeda dengan ini ya. Coba perhatikan di layar. Sebuah roda cincin bermasa 10 kg memiliki momen inersia 0,4 kg meter persegi. Jari-jari roda cincin tersebut adalah berapa meter? Yang pertama kali kalian harus lakukan adalah mencari rumus dari cincin yang berputarnya ada di tengah ya, di tempat yang lubang itu. Jadi rumusnya adalah MR kuadrat, ya kan? I-nya diketahui 0,4 kg meter persegi. I-nya masukkan ke dalam rumus, ya. M-nya 10 kg, masukkan ke dalam rumus. Maka R-nya adalah akar, hasilnya 0,2. Ya. Jadi ini adalah contoh soal yang pertama. Ini contoh soal yang pertama. Batang pejal bermasa 2 kg dan panjang batang pejal adalah 2 meter.
Tentukan momen inersia batang jika sumbu rotasi terletak di tengah batang. Perhatikan untuk batang ya. Batang pejal itu ada 2 rumusnya. Yang satunya rumusnya adalah 1/12 M kali L kuadrat. Ini coba kalian lihat di buku LKS-nya. Perhatikan di buku LKS, di situ ada rumus yang nomor 1 dan rumus nomor 2. Rumus nomor 1 itu adalah batang pejal yang sumbu putarnya ada di tengah-tengah batang ya. Ada di tengah-tengah batang. Dan kalau ada di tengah-tengah batang, maka konstantanya adalah 1/12. Ya, 1/12. 1/12 ml kuadrat. Kalau rumusnya adalah 1/3, itu berada di ujung. Jadi ujung berputar. Contohnya itu pada apa? Contohnya misalnya pada jarum jam. Momen inersianya 1/3 ml kuadrat. Karena jarum jam itu titik porosnya ada di paling ujung ya. Oke. Bagaimana penyelesaiannya? Coba kalian perhatikan di layar. 1/12 kali M kali L kuadrat. L itu adalah panjang dari batangnya. Yaitu berapa? Yaitu 2. Dengan massa 2 kg. Ya. Jadi itu adalah rumus untuk batang pejal yang yang titik porosnya ada di tengah, 1/12. Dari penjelasan ini, apakah ada pertanyaan? Silakan raise hand kalau misalnya ada pertanyaan. Tidak ada. Oke. Jadi kesimpulan yang bisa kita pelajari pada pelajaran tentang momen inersia adalah bergantung pada massa objek dan distribusi massa di sekitar sumbunya. Jadi distribusi massa di sekitar sumbunya ini berkaitan dengan momen inersia kalau misalnya massanya atau partikelnya terdistribusi merata di sekitar sumbu putarnya. Ya. Yang tadi kita sudah lihat jumlah partikel I1 ditambah I2 ditambah I3. Dan nilai momen inersia itu dapat bervariasi sehubungan dengan sumbu yang berbeda. Contohnya tadi ya, batang. Momen inersia kalau misalnya arah putarnya di tengah dan arah putarnya di ujung itu beda rumusnya. Jadi variasinya berhubungan dengan sumbu putarnya. Jadi untuk memutar objek pada sumbu yang berbeda dengan kecepatan sudut yang sama, kita memerlukan torsi yang berbeda. Torsi yang berbeda itu apa? Torsi yang berbeda itu adalah gaya putar. Gaya untuk memutar benda. Jadi kalau misalnya kita memutar benda, kalau titik porosnya itu ada di tengah dengan di ujung, itu pasti gaya yang kita berikan pasti berbeda, nggak mungkin sama. Kalau sama, pasti arah gerak putarannya pasti berbeda pula. Ada yang lambat berputar, ada yang cepat berputar. Itu namanya kita memerlukan torsi yang berbeda. Jadi satuan momen inersia adalah kilogram meter persegi. Kalau kemarin momen torsi satuannya adalah Newton meter. Jadi bedakan ya, memang depannya itu sama-sama momen. Satunya momen torsi dan yang ini kita pelajari adalah momen inersia. Kalau momen torsi itu adalah kemampuan atau gaya kita untuk membuat benda itu berputar. Itu adalah momen torsi atau momen gaya. Kalau momen inersia adalah suatu benda yang mempertahankan kedudukannya untuk berputar, bergerak, rotasi.
Oke, dari sini saya sudah menjelaskan. Apakah ada pertanyaan? Oke, saya mute all ya semuanya. Silakan kalian mengajukan pertanyaan. Kalau ada yang bertanya, silakan bertanya. Sebelum saya masuk ke soal. Soal saya akan berikan nanti diberikan linknya ya. Saya akan berikan linknya di grup kelas ya. Dan untuk yang ini saya akan menilai beda seperti yang kemarin saya berikan di kuisi ya. Karena kalau di kuisi itu saya lihat tidak ada namanya, ada yang ada namanya, tapi sebagian besar hanya tamu gitu ya. Jadi saya tidak tahu ini siapa, mana yang Thalia, mana yang Fiona, mana yang Amanda, ya. Karena ada beberapa anak yang tidak memasukkan nama. Tetapi kalau yang ini nanti, saya minta kalian masukkan nama ya, karena masuk dalam penilaian. Miss, jadi modal soalnya pakai quizzes lagi, Miss. Saya tidak akan masukkan squishy, saya akan masukkan link soal di Microsoft Oh ya. dan akan keluar langsung nilainya ya. Oke. Miss, kalau bisa PowerPoint-nya tolong di-share, Miss. Saya berikan linknya aja ya, link Link PowerPoint. PowerPoint-nya. Oh ya. Oke, Miss. Thank you. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan akhiri meeting kita pada hari ini dan kita akan langsung masuk ke latihan soal. Latihan soal saya akan berikan linknya sekarang juga. Kalian cermati saja WA grup ya, oke? Terima kasih anak-anak. Kita akhiri pelajaran kita fisika pada hari ini untuk momen inersia. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya tentang momentum sudut ya. Momentum sudut dan keterkaitan antara momen torsi dan momen inersia. Oke, terima kasih. Silakan live dari Zoom dan kita akan kerja mandiri untuk latihan soal. Terima kasih semuanya. Bye. 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 Terima kasih, Miss.